Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Wabarakatan fi rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afwa minal hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian suci kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita sehingga pada siang hari ini biasa kita untuk yang bertema memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tak lupa selawat serta salam dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa sedekah dari dunia terkenal seperti yang saat ini kita rasakan. Menurut istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang bersedekah.
Hal tersebut dibuktikan dengan hadis yang menganjurkan umat muslim untuk bersedekah pada hari-hari mulia seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan sedekah kita bisa memberikan harta kita kepada fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa, atau orang-orang yang membutuhkannya, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah juga merupakan bagian dari dermawan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada 5 sedekah yang memiliki makna luas, yaitu zakat dan infak. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Zakat. Rukun Islam yang keempat. Kalau puasa, rukun Islam yang ketiga. Jadi sekarang ini kita menjalankan ibadah puasa sudah 14 hari. Tinggal 16 hari lagi. Setelah itu kita melaksanakan apa? Melaksanakan? Kok tidak bersuara? Melaksanakan apa? Idul Fitri. Dari kelima sedekah yang memiliki makna yang sangat luas tadi, yang pertama manfaat sedekah. Jadi manfaat sedekah yang pertama itu membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Muslim, disuruh hai anak Adam, infaklah, niscayamu aku memberikan nafkah kepadamu. Terus yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, bantangilah hartamu dengan zakat. Tahu maksud dari bantangilah hartamu dengan zakat? Harta kita yang berlebihan, kemudian kita harus mengeluarkan zakat. Zakat untuk satu orang sebanyak berapa? Kalau di beras, zakat satu orang dikeluarkan sebanyak berapa? 2,5 kilogram. Kemudian obatilah orang sakit juga dengan bersedekah, maka akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Kemudian yang ketiga, penghapusan dosa. Jadi kita manusia ini memang tidak luput dari yang namanya dosa. Maka Nabi Muhammad bersabda, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Sedekah juga merupakan cara yang mudah untuk disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengikis perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Jadi yang dosa yang selama ini kita perbuat dengan sedekah, perlahan-lahan dosa kita akan terhapus dengan sedekah tadi. Terus kemudian kita tersenyum juga termasuk dalam sedekah. Maka senyum itu merupakan salah satu sedekah termudah yang dapat kamu sebarkan dengan mengukir garis senyum di bibir. Jadi apalagi di bulan puasa, kita itu lebih banyak tersenyum. Karena tersenyum itu adalah sedekah yang paling mudah. Jangan datang dari rumah sampai ke sekolah dengan muka murung. Tiba-tiba entah marah apa. Nah, kalau muka murung itu bukan menambah pahala, menambah dosa, bukan menambah pahala. Maka bersedekah dengan senyum untuk menghapuskan dosa. Kemudian poin yang keempat, panjang umur. Manfaat sedekah bagi kelangsungan hidup kita adalah bisa memanjangkan umur. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umur, dapat mencegah kematian yang buruk. Kemudian Allah akan menghilangkan dirinya dari sifat sombong, kefakiran, dan sikap bangga pada diri sendiri. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, terhindar dari mara bahaya.
Manfaat sedekah selanjutnya sebagai penolak bala, kemudian penyubur pahala, menahan musibah dari kejahatan, serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului kita. Apakah kalian tahu musibah dan bencana itu datang? Tahu tidak musibah dan bencana? Tentu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Bersedekah lebih dahulu sebelum datangnya musibah dan apa? Jadi itulah diantara manfaat sedekah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Di dalam surah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum bisa menjadi pengikat bagi kita untuk senantiasa memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir beserta dengan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya juga hadir, terutama wali kelasnya juga hadir. Kalau tidak hadir, itu saya serahkan di wali kelas. Kalau tidak ikut pesantren Ramadan. Sudah dengar? Jam 7 seperti sekolah biasa.